Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fana merupakan langkah pencapaian pada satu titik di mana tauhid penyatuan bisa dicapai. Terungkap dalam pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am yang secara metafosis diungkapkan dalam bentuk bintang, bulan, dan matahari. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan supaya ia termasuk orang-orang yang yakin. Maka tatkala malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka tatkala bintang itu hilang, kemudian dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang hilang." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka tatkala bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surah Al-An'am 75-78. Bintang metafora pertama melambangkan petunjuk atau cahaya indera seseorang yang mencari ilmu atau pengetahuan tentang kebenaran melalui sarana indera. Dahulu para pelaut menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk arah ketika mereka berlayar. Bintang tak ubahnya seperti cahaya panca indera dalam diri manusia. Namun dengan cahaya indera ini, seseorang takkan bisa mencapai kepada hakikat ilahiyah. Metafora kedua, bulan, adalah simbol cahaya akal. Dengan akal yang dibimbing oleh petunjuk atau cahaya syariat, seseorang dapat dekat pada kebenaran dan kebajikan. Dengan cahaya akal ini, seseorang dapat mengungkap rahasia-rahasia ilmu Allah yang dapat ia buktikan dan saksikan lewat fenomena alam, dan keadaan ini akan membawanya kepada keyakinan yang lebih jauh terhadap kebenaran. Meskipun dengan cahaya ini seseorang belum juga sanggup mencapai ma'rifat hakiki akan Tuhan. Metafora yang ketiga adalah matahari, melambangkan cahaya suci atau cahaya al-haq yang menerangi hati manusia, sehingga seseorang yang mengalami keadaan ini memperoleh limpahan atau pelekatan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya. Lewat cahaya suci ini, seseorang mengalami penyingkapan hati dan mata batinnya menyaksikan supremasi Tuhan dalam kekuasaan dan ilmunya. Akan tetapi pada gilirannya keadaan ini menunjukkan keberagaman kasrah. Dalam cara yang sama, keberagaman dapat dilihat pada gagasan mengenai tempat bersandar dan yang bersandar, atau pada yang ridho dan yang diridhoi. Dan ini menunjukkan adanya jarak antara keberagaman dan tauhid kesatuan. Keadaan ini sebagaimana dinyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, "Inikah Tuhanku?" Pernyataan dalam bentuk pertanyaan ini muncul pada 3 waktu yang berbeda. Suatu pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk menyatakan pengingkaran. Maksudnya seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ini adalah sesuatu yang diciptakan, suka terbenam dan hilang. Lalu pantaskah ia menjadi Tuhanku dan Tuhan sekalian alam?" Tidak, demi Allah, ini tidaklah mungkin. Ini bukanlah Tuhanku dan Tuhan sekalian alam, tetapi ini semua perwujudan dari hakikat Tuhanku. Atau ia bisa juga mengatakan, apakah dengan cahaya panca indera, cahaya akal, dan cahaya suci, cahaya al-haq, aku akan jadi tahu Tuhanku? Tidak, demi Allah, ini tidaklah mungkin. Bahkan kita takkan pernah bisa mengenalnya kecuali dengan melintasi dan melampaui 3 cahaya itu. Sebab tak mungkin mencapai ma'rifat hakiki akan zatnya kecuali dengan zatnya. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Aku telah mengenal Tuhanku melalui Tuhanku." Perumpamaan seseorang yang berusaha mencapai ma'rifat Tuhan dengan menggunakan cahaya suci
adalah seperti orang yang menyaksikan matahari dengan cahaya matahari. Jelas bahwa yang disaksikannya benar-benar matahari dan cahayanya yang tersebar ke seluruh penjuru arah. Sekalipun penyaksiannya masih membedakan antara penyaksi cahaya matahari dengan yang disaksikan matahari itu sendiri, bukan penyaksian keesaan murni akan Tuhan. Makna mendalam yang ingin diungkapkan di sini adalah bahwa seperti halnya orang baru bisa melihat matahari dan cahayanya setelah ia menghubungkan diri dengan matahari berdasarkan kesucian dan cahaya, begitu pula orang baru bisa menyaksikan yang maha nyata setelah berupaya menjalin hubungan antara dirinya dengan Dia dengan cara membebaskan diri dari selainnya dan membenarkan keagungannya secara mutlak di atas semua ciptaannya. Ketika Allah mengungkapkan dirinya tajalli atau zatnya ke dalam hati seorang hamba, maka yang diungkapkan adalah esensinya, yaitu berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya, bukan wujudnya yang mutlak, sebab wujudnya yang mutlak sesungguhnya tidak bersifat atau tidak terlukiskan sama sekali. Zatnya adalah wujud mutlak yang keesaannya tak lain adalah zatnya sendiri, sedangkan apapun selain wujudnya adalah ketiadaan mutlak. Tajalli dalam bentuk nama-namanya dan sifat-sifatnya harus dipahami sebagai keadaan di mana wujudnya memberi identitas atau memberi sifat kepada esensinya, sehingga lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya itu dia dapat disaksikan. Jadi esensi menjadi tumpuan atau pijakan wujud. Dengan kata lain, pengungkapan keesaan Allah ke dalam hati seorang hamba adalah pengungkapan dirinya yang maha nyata dari kehadiran keesaan zatnya yang mutlak tanpa ada sifat atau lukisan apapun yang dapat melukiskannya. Kehadiran keesaannya yang terlukiskan oleh sifat-sifat dan nama-namanya sebagaimana dia informasikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Coba kita perhatikan dengan baik-baik kalimat terakhir ini, karena dengan memahami ini akan memudahkan pemahaman kita selanjutnya. Pemahaman pengungkapan dirinya ini juga menandai munculnya sifat-sifat mengetahui dan menerima darinya, sebab berbagai hakikat di dalam ilmunya yang tersembunyi di balik keesaan zatnya yang mutlak merupakan objek pengetahuannya dan yang menerima pelimpahan wujud ke alam nyata, fenomena di mana hati seorang hamba mengalami penyingkapan kasyaf. Gambaran keadaan ini dapat kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi yang demikian, supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya kami lalai tentang hal ini. Inilah keadaan di mana jiwa menyaksikan kehadirannya, yang ada bentuk-bentuk rasional dari nama-namanya atau kehadiran keesaannya yang tersifati oleh nama-namanya. Sebagaimana kita tahu, kata Rob mengacu pada pengertian pencipta, pengatur, pemelihara dan pendidik. Dengan demikian, hakikat-hakikat ke dalam ilmunya yang tadinya tersembunyi di balik keesaan zatnya yang mutlak di alam non-eksistensi, kemudian aktual dan mewujud dalam alam fenomenal. Namun demikian, sekali lagi, keadaan ini menunjukkan jiwa yang menyaksikan lewat mata hati yang mengalami penyingkapan dan bukan kemusnahan di dalamnya. Begitu pula apa yang disaksikan adalah kehadiran keesaannya dalam perwujudan yang beragam, sifat-sifat dan nama-namanya, dan bukan kemanunggalan dan kemandirian zatnya yang mutlak, hilangnya selubung-selubung kemegahan ilahi dan kekuasaannya, atau yang dalam istilah Mulla Sadra disebut perbedaan wujud, kembali kepada persamaannya. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemusnahan fana di dalamnya diisyaratkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143, yang secara metaforis diungkapkan dengan pecahnya bukit dan pingsannya Nabi Musa alaihissalam. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami,
pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berkata-kata dengannya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu." Tuhan berfirman, "Kamu tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, maka nanti kamu akan dapat melihatku." Maka setelah Tuhan memperlihatkan kebesaran dirinya di bukit itu, Allah menjadikannya pecah dan Musa jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Ketika Allah memperlihatkan kebesarannya di bukit itu, ini mengungkapkan kehadiran keesaannya dalam sifat-sifat dan nama-namanya, perwujudan yang beragam yang dapat disaksikan oleh hati yang mengalami penyingkapan. Dan saat bukit itu pecah, Allah yang menjadikannya pecah. Itu menunjukkan musnahnya selubung kebesarannya, kembalinya keragaman kepada ketunggalan dan kemandirian zatnya yang tak bersifat atau tak terlukiskan. Zatnya adalah wujud mutlak, dan keesaannya tak lain adalah zatnya itu sendiri. Sedang selain wujudnya hanyalah ketiadaan. Bersamaan dengan itu, pingsanlah Nabi Musa alaihissalam. Pingsannya Nabi Musa adalah simbol dari kemusnahan jiwa, bukan kemusnahan aktual, melainkan kemusnahan dalam makrifat, sirna di dalam zatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Matilah kamu sebelum datang kematianmu," dan inilah yang dimaksud dengan fana di dalam dirinya. Dan ketika Musa kembali terjaga setelah mengalami keadaan di atas, sadarlah ia bahwa apa yang selama ini ia pahami tentang hakikat Allah, apa yang sebelum ini ada dalam pikirannya tentang wujudnya yang mutlak, bukanlah hakikat zatnya yang sesungguhnya. Maha suci dia dari segala apa yang disifatkan dan dilukiskan, karena zatnya tidak dapat dilukiskan. Dia bukan ini, bukan itu, bukan apapun yang bisa dibayang-bayangkan. Fana di dalam zatnya yang maha mutlak adalah makom penyingkapan esensi hakiki, penyingkapan seorang dari selubung-selubung kemegahan dan kekuasaannya, dan hilangnya segala selubung selain Tuhan. Mereka yang berada pada makom ini adalah mereka yang melampaui penyaksian kehadiran Allah dalam perwujudan-perwujudan beragam. Tidak ada sesuatu pun kecuali Dia, semua adalah Dia, karena Dia dari Dia, dan kepadanya. Tanda kemustahan di dalam dirinya adalah kukuhnya seseorang di dalam makom istiqomah, keteguhan, dan makom keyakinan, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat bersama kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Ada perbedaan antara manusia yang terus mengada dengan dirinya sendiri dengan manusia yang telah luluh di dalam diri Tuhannya. Dialah yang mengatakan kebenaran dan menuntun ke jalan yang benar. Laut itu tetaplah laut yang sebelumnya. Kejadian ini hanyalah ombak dan gelombang air. Wallahu a'lam bishawab.